Inilah data scientist, laptopnya nggak dimatikan seminggu, ngerunning program, jadi agak kolaps dia. Oke, selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat, Anda semua. Jadi hari ini kita akan ada kuliah tamu, yaitu kita akan membahas tentang structural equation model. Jadi mungkin kalau dari beberapa Anda yang mungkin pakai tesis dengan SEM, mungkin saya harap bisa meresapi dengan baik kuliah hari ini, karena nanti hari ini akan dibahas praktikal dan juga teoritisnya tentang structural equation model. Itu. Jadi untuk dosen tamu hari ini ada Pak Prana Ugianegio. Jadi saya kenalkan sebagai teman aja ya. Jadi Pak Prana ini sudah banyak sekali penghargaannya gitu, dari best paper dari OJK dan juga banyak lah pokoknya. Beliau juga dosen matematik di USU, di Departemen Matematik di Universitas Sumatera Utara di Medan. Bidang kepakaran beliau juga di multivariate statistik. Jadi juga banyak membahas paper dengan komputasi. Jadi gitu sih, jadi nanti bisa diserap lah dengan apa aja yang Pak Ugi akan jelaskan. Mungkin tambah panjang lebar kepada Pak Pranogianegio, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Izin di-share. Apakah udah kelihatan slide-nya ya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada hari ini saya coba sharing ya penerapan SEM ya. Di sini kita akan menggunakan software Smart PLS, StatCal sama R ya. Nah, jadi untuk bahannya itu sudah saya upload ya di website saya statcomat.com. Bahannya sudah saya upload di situ. Nanti rekan-rekan semua bisa mendownload gratis di situ. Nah, jadi izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Prana Ugianegio ya. Biasa dipanggil dengan Ugi. Saya S1, S2-nya itu jurusan matematika, sekarang juga lagi S3, mengambil jurusan matematika di Universitas Sumatera Utara. Kemudian saya juga dosen matematika di USU juga. Jadi keseharian saya itu lebih sering membuat membuat aplikasi berbasis website, bisa menggunakan menggunakan JavaScript, bisa menggunakan ya HTML, JavaScript, PHP seperti itu, atau membuat aplikasi berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman R. Nah, jadi keseharian saya seperti itu. Juga membuat aplikasi statistik. Nah, saya beserta Mas Rezi juga membuat software statistik namanya StatCal. Itu bisa di-download gratis di www.statcal.com. Nah, materi yang akan saya jelaskan kira-kira ada 3 ini ya. Jadi pertama saya mau memperkenalkan PLSM terlebih dahulu. Nanti yang kedua, ketiga saya coba praktek mengolah data menggunakan software Smart PLS. Kemudian kita coba pakai StatCal dan kita coba pakai R. Nah seperti itu ya. Ntar kita coba mulai aja langsung. Nah, jadi bahannya ini tadi ada di website saya statcomat.com. Sebentar, saya mau coba akses dulu Statcomat. Oke, coba share lagi. Nah, ini dia. Jadi bahannya udah bisa. Sebenarnya saya sudah buat videonya juga di YouTube. Jadi nanti bisa ditonton juga. Jadi ini bahan yang
Ini yang part ke-1, ini yang part kedua, ini part ketiga. Ya, jadi kita bahas yang part pertama dulu. Seperti itu. Nah, jadi ini yang part yang pertama. Jadi mengutip dari, jadi kita kenalan dulu dengan PLSM ya. Jadi saya mengutip dari bukunya si Hare sama Gaston Sanchez ini. Ya nih. Jadi kira-kira PLSM atau partially square SEM itu disebut juga dengan namanya apa? PLS Pet Modeling gitu ya, atau PLS-PM. PLSM also called PLS Pet Modeling itu merupakan metode statistika ya yang dapat digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel-variabel indikator terhadap variabel latennya, yang pertama. Yang kedua, mempelajari hubungan antar variabel latennya. Nah, supaya lebih jelas, saya ngambil contoh kasus dari artikel orang ya. Ini saya coba mengakses artikel ini ya, Jurnal Manajemen dan Agribisnis. Saya langsung masuk ke, nah ini dia, langsung ke bagian model. Jadi ini penelitian dilakukan oleh Lisa dan rekan-rekan. Dia mengajukan model seperti ini. Nah, ini dia. Nah, yang peta-peta ini, persegi panjang ini namanya indikator. Jadi sementara yang elips ini, ya klan, adequacy ini merupakan variabel laten. Nah, jadi tadi kan udah disebutkan bahwasannya PLSM itu dia mempelajari hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, variabel-variabel indikator terhadap latennya, kemudian mempelajari hubungan antar variabel latennya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, jadi antara yang elips ini dengan yang indikator ini nanti kita bisa kaji hubungan antara variabel laten ini yang bulat-bulat ini dengan indikator-indikatornya. Nah, itu dia. Itu namanya itu istilahnya outer model ya, outer model seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengkaji hubungan antara variabel latennya dengan indikator-indikatornya, antara yang elips ini dengan yang persegi panjang ini, kemudian kita lanjutkan lagi menganalisis hubungan antar variabel latennya, antara misalkan leadership dengan culture, leadership dengan alignment, seperti itu dia. Nah, kalau pada penelitian ini, dia mengkaji pengaruh culture, leadership, power relationship terhadap alignment. Itu yang pertama ini dia. Karena kita lihat arah panahnya dari leadership ke alignment, misalkan dari culture ke alignment sama dari power relationship ke alignment. Itu yang pertama. Kemudian dia mengkaji pengaruh leadership dan power relationship terhadap culture. Jadi dari leadership ke culture, dari power relationship ke culture, seperti itu dia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada ini yang persegi panjang ini kan namanya apa namanya? Indikator ya, indikator. Kita bisa melihat anak panahnya dari elips ini menuju ke indikatornya. Kult 1, kult 2, kult 3 sampai kult 12. Rupanya anak panahnya itu bergerak dari yang elips ini menuju ke indikatornya. Nah, itu istilahnya namanya indikator reflektif. Nah, itu dia. Kan ada istilahnya namanya indikator reflektif sama formatif. Nah, itu dia. Nah, untuk kasus yang ini, kult 1, kult 2 sampai line yang ketiga ini, kan anak panahnya bergerak dari yang bulat, dari elips ini ke indikator. Nah, itu namanya indikator reflektif. Nah, perhatikan bahwa di sini pernah juga dengar namanya model yang first order sama second order, ya seperti itu. Nah, kita bisa lihat seperti ini variabel laten alignment. Ini kan dia menggunakan 3 indikator, align 1, 2, 3. Dia diukur satu tahap. Nah, namanya variabel laten alignment ini dia first order. Leadership juga dia first order. Power relationship juga first order. Tapi kalau culture, coba lihat, kalau culture dia 2 tahapan. Namanya second order. Jadi yang pertama yang
yang persegi panjang dulu dieksekusi, ini tahap yang pertama. Nah, nanti kan mendapatkan satu skor laten, klan, skor adu kreasi ini, hierarki. Nah, tahap yang kedua, 4 skor dari elips ini dijadikan satu untuk si culture. Nah, makanya untuk mendapatkan skor di culture ini dia melalui 2 tahap. Makanya culture ini variabel laten yang second order, 2 kali tahapan. Jadi dalam model ini, Bentar Pak Ugi, yang lain bingung kah? Kalau bingung ya, langsung tanya. Kalau yang lain bingung boleh langsung tanya kok. ya boleh ya. Bingung Pak, ya? mohon maaf Pak, saya masih agak bingung karena belum familiar dengan istilah-istilahnya Pak. Oke, Mohon maaf. begini, saya jelaskan awamnya dulu ya. Jadi kan kalau di structural equation model, intinya kan dia melatenkan. Laten itu kayak satu informasi yang sebenarnya dia akan kita dapatkan dari sub-sub variasi tersebut. Misalnya begini Mas, kalau nanti Mas bikin pertanyaan, subdimensi misalnya clan tadi, misalnya di situ ada pertanyaan 1, 2, 3. Nah, jadi si dimensi clan itu tuh mencakup sub pertanyaan di code 1, code 2, code 3 gitu. Nah, jadi itulah di informasi latennya. Nah, makanya di situ nanti akan ada beberapa subvariabel gitu. Kalau Mas misalnya di sini mau bikin ada variabel utama culture. Nah, di subdimensi culture itu ada clan, ada ad hoc resi, ada hierarki sama market. Nah, untuk mengukur si clan itu, nah peneliti itu bikin 3 pertanyaan. Nah, makanya di situ ada kotak-kotak itu. Kotak-kotak itulah yang nanti menjelaskan jawaban pertanyaannya, dia skalanya berapa. Nah, jadi ketika sudah dibikin itulah nanti akan ada nanti yang namanya variabel latennya gitu, konstruknya. Nah, begitu caranya. Nangkep nggak? Masih mencoba menangkap Pak. Nggak apa. Jadi kalau di SEM itu ada 2 Y nanti. Nah, mungkin Pak Ugi bisa jelasin di sini Y-nya mana aja, X-nya mana aja kali ya. Jadi Oke, ya. biar jelas gitu. Oke. Ini kita diskusi aja ya. Ya, saling diskusi ya. Jadi gini dia. Contohnya nih ya. Jadi misalkan ada contoh data misalkan ya. Itu kan ada variabel clan. Misalnya clan dia memiliki 3 indikator tuh kan. 1, 2, 3. 1, 2, ini kan 3. Nah, ini dia. Nih. Jadi biasanya kan yang bidang sosial tuh nelitinya kan sering pakai kuesioner, misalkan di sini respondennya, gitu kan, responden 1, 2, misalkan ada berapa responden, misalkan ada misalkan ada 20 aja contohnya. Nah biasa kan dia memakai skala Likert. Nah ini jawabannya seperti ini. Misalkan 5 itu sangat setuju, 4 setuju, 3 kurang setuju, sampai 1 sangat tidak setuju. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Oke, ini datanya seperti ini. Nah, begitu juga dengan yang apa? Dengan yang adu kreasi ini, dia punya 3 seperti itu kan? 3 indikator. Misalkan ini AD misalkan. Ini ada AD. Ini dari 4, 5, 6. Kemudian di sini ada 5, ada 6. Dan seterusnya sampai sampai line gitu kan. Nah, nanti pas langsung ke contoh soal aja lah ya. Masih bingung nggak nih sih sebenarnya? Bingung ya nggak? Ya Pak, masih bingung. Ya, Pak, karena mungkin masih belum familiar sama istilahnya Iya, Pak. juga Pak, jadi masih Oh ya, mau ngebaca. Oke, nggak apa. Ya, jadi di sini mungkin saya bisa tuliskan. Jadi kalau yang yang persegi panjang ini itu sering disingkat dengan variabel indikator, atau kalau di kuesioner itu dia pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu dia. Nah, seperti itu. Tuh, kemudian atau nama istilah lainnya variabel manifest. Seperti ini dia. Sementara kalau variabel kalau yang elips ini merupakan variabel namanya variabel laten. Seperti itu dia. Oke. Kemudian di sini, nah kan ini ada panah. Kalau ada panah, ada istilahnya namanya endogen
sama eksogen. Jadi kalau eksogen itu panahnya itu dia keluar. Contohnya yang eksogen ini dari satu, kan ada leadership, ada culture, alignment, sama power relationship. Nah, yang eksogen ini itu culture. Nah, culture, kemudian culture itu bukan eksogen tapi dia endogen. Kenapa culture ini endogen? Ini endogen karena ada panah masuk dari power ke culture. Selama ada panah masuk di variabel latennya itu namanya endogen. Seperti itu. Jadi culture ini endogen, kemudian yang endogen lagi si alignment, kemudian siapa lagi yang ada panah masuk ya? Kayaknya sudah habis ya. Ya. Sementara kalau leadership sama power relationship itu merupakan variabel eksogen. Nah, karena dia hanya mengeluarkan aja dari leadership ke culture, dari leadership ke alignment. Nah, itu dia. Dari power relationship ke culture, power relationship juga ke alignment. Jadi nanti biasanya dia mencari pengaruh. Misalkan satu, apakah si culture berpengaruh signifikan terhadap alignment? Nah, itu biasanya nanti ada hipotesisnya. Apakah leadership berpengaruh signifikan ke culture? Apakah leadership berpengaruh signifikan ke alignment, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini masih menjelaskan modelnya aja, kita belum sampai ke run, nanti akan kita run bareng-bareng, ada contoh kasusnya seperti itu. Nah, jadi intinya dalam model ini ya, model ini ada variabel latennya, ada yang bersifat first order, ada yang bersifat second order. Kalau yang first order itu leadership-nya itu first order, kemudian alignment-nya first order, sementara culture-nya itu second order, seperti itu. Mas, saya izin bertanya. Ya. Untuk contohnya variabel yang culture 1, 2, 3 itu apa ya, Mas? Biar kita bisa tahu membedakan mana panah yang kedap keluar sama ke dalam. Nah, yang kalau 1, 2, 3 itu ya? Ya, betul. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Cuman kalau di papernya itu, dia nggak disebutin pertanyaannya. Dia hanya memberitahu, oh di klan ini dia hanya memuat 3 pertanyaan, seperti itu dia. Cuman kalau pertanyaannya itu kan nanti dia tergantung konteks variabelnya, seperti itu. Itu biasa kita yang desain sih pertanyaannya seperti itu. Jawab, Pak. Maksudnya apa sih yang diukur di culture 1 itu, misalnya apa ya? Ya, sebenarnya ke teori sih kayak culture yang budaya. Jadi kayak ada dia kan kayak desain kuesioner gitu kan, kayak ada pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya itu udah masuk ke ranah teorinya si culture. Oh. Cuman kalau saya kan bahas dari sisi pengolahan datanya, nggak ngebahas ke teorinya situ. Ya, Mbak Ani, kalau di code itu kan dia nanti pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang di variabelnya. Nah, itu nanti yang diukur sama peneliti. Nah, tapi nanti ada beberapa peneliti yang mungkin dilampirkan ke appendix. Jadi ada list pertanyaannya kalau mau dilihat gitu. Ya, Noted, makasih Mas. Terima kasih. Mas, sorry, Silakan, saya Ari Karin. nanya. Saya tahunya kan kemarin nih kita belajar nih regresi linear. Saya tahu nih apa sih pengaruhnya cult 1, 2, 3 terhadap clan. Nah, tapi saya pengen tahu yang lebih dasar lagi, Kak. Kenapa sekarang kita menggunakan sistem ini gitu. Jadi strukturnya seperti apa sih gitu maksudnya sebelum ke modelnya ini gitu. Oke, saya jawab dulu ya. Nanti mungkin Pak Ugi mau nambahin. Gini, Mbak. Jadi kalau untuk di regresi berganda, itu jadi kita cuma bisa one way interaction. Jadi hanya satu arahnya aja. Berbeda dengan SEM. Di SEM tadi kan Pak Prana udah bilang di situ ada informasi endogen sama eksogen. Jadi kita bisa melihat apa saja yang di hubungan antara eksogennya dan bagaimana hubungan antara endogennya. Nah, makanya saya sebutkan tadi di turunan regresi multivariate itu ada 2Y gitu. Nah, kita bisa melihat nanti hubungannya seperti apa. Beda dengan regresi berganda, itu cuma one direct aja analisisnya. Nangkep tidak? Mas, izin bertanya lagi. Silakan. Ini kan nanti ada 3 variabel Y, ya kan?
dari situ apakah diukur juga hubungan antar variabel Y itu atau hanya variabel X terhadap Y? Antar variabel Y nanti ada ukurannya juga, itu kita bisa hitung juga kok Mbak. Antar X, antar Y, X dan Y itu ada yang kita bisa hitung juga. Entah dari nilai covariance matrix, entah dari correlation matrix nanti. Mungkin Pak Nanti Ugi kita mau masuk ke situ sih sebenarnya. ya. Nah, konseptualnya aja kok. Oh ya. Oke. Thank you, Mas. Soalnya Tadi mirip-mirip nih sama jawab yang nggak? saya pengen di ini. Sebenarnya bisa juga diselesaikan dengan regresi, cuman kalau pakai regresi ya kita melakukan regresinya sebanyak jumlah variabel endogennya. Kalau endogennya ada 3, kita melakukan regres sebanyak 3 kali. Dan kita biasanya kan ada kult 1, kult 2, kult 3, itu kan biasa kita menggunakan pendekatan rata-rata. Tapi kalau kita pakai pendekatan SEM, kita pakai CFA namanya, Confirmatory Factor Analysis. Bisa diselesaikan dengan regresi juga bisa, tapi nanti untuk mendapatkan satu skornya kita biasa kalau pakai regresi menggunakan rata-rata bisa. Mungkin sebentar Pak Ugi tolong dimatikan share screen-nya. Saya mau jelasin sedikit dulu biar tahu arahnya. Sebentar ya, saya jelasin sedikit dulu tentang ini. Nah, jadi ini contohnya dasarnya ya, saya jelasin dasar teorinya. Nah, jadi kalau Anda masih ingat di minggu kemarin di kelas saya sudah jelas, kita sudah belajar tentang regresi berganda. Nah, kalau seperti ini, dia ini one way interaction. Karena dia hanya mengukur hubungannya terhadap mana saja, X-nya terhadap antar Y-nya. Nah, berbeda kalau kita gunakan SEM di sini. Nah, di sini kita bisa mengkontrol seberapa banyak variabel Y kita atau dependen kita. Nah, jadi ketika nanti apa yang Pak Ugi tadi katakan itu benar. Jadi kalau nanti di sana ada 2 Y, ya otomatis kalau Anda gunakan regresi berganda, Anda harus gunakan 2 kali. Jadi kan nanti lebih banyak effort ya. Berbeda nanti kalau gunakan SEM. Karena SEM itu kita bisa mengkontrol nanti bagaimana hubungan terhadap endogennya dan bagaimana terhadap eksogennya gitu. Nah, seperti ini contohnya nanti. Nah, itu perbedaannya. Nah, seperti ini maksudnya. Jadi di sini misalnya nanti ada beberapa Y, ada beberapa X. Nah, jadi informasi di laten ini, satu informasi ini udah mencakup di tiga variabel ini. Nah, jadi itu manfaatnya ketika kita gunakan SEM. Jadi namanya variabel laten ini, laten 1 ini, eta ini sudah mencakup informasi di Y1, Y2 sampai Y3. Nah, jadi di laten kedua ini udah mencakup dengan informasi yang ada di Y4, Y5 sampai Y6. Nah, hubungan antar laten ini kita bisa cari juga ukurannya berapa. Nah, itu adalah salah satu kelebihan di SEM. Jadi satu informasi di laten sudah mencakup informasi di 3 variabel ini, dan kita bisa mengukur nanti hubungan antar laten di sini. Gitu dasar teorinya. Nangkep nggak? Nangkep kan ya? Oke, mungkin bisa lanjutkan Pak Ugi, silakan. Oke, nah, ya. Kita lanjut ya. Ini sebenarnya yang ini masih ngebedah apa ya? Ngebedah paper-paper orang sih sebenarnya. Nah, ini dia. Jadi belum masuk ke tahap pengolahan datanya. Jadi di sini saya hanya memberitahu, oh ternyata model orang seperti ini, variabel endogennya ada berapa. Ini contoh nanti pas ketika di run menggunakan Smart PLS seperti ini dia. Jadi kalau dengan Smart PLS nanti sekali di run maka hasilnya langsung muncul. Jadi kita nggak usah regres berkali-kali gitu kalau SPSS. Tapi kalau dengan Smart PLS tinggal kita eksekusi langsung muncul semua nilai-nilainya. Nah, ini contoh lain lagi, contoh model gimana ya? Ini namanya contohnya second order. Kita lanjut ke, nah contoh yang sederhana seperti ini misalkan. Pengaruh kualitas ini dari jurnal apa namanya? Bisnis dan Manajemen. Nah, di sini pengaruh kualitas pelayanan, persepsi nilai, loyalitas terhadap kepuasan konsumen. Nah, kita bisa lihat di sini misalkan untuk X1-nya ya. Di sini X1-nya itu bisa kita lihat di sini X1-nya kualitas layanan ya, X1-nya. Nah, di sini kan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 indikator yang yang persegi panjang ini. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan. Cuman saya nggak tahu bunyi pertanyaannya seperti apa. Yang jelas untuk mengukur kualitas layanan dia menggunakan 9 indikator pertanyaan seperti itu. Untuk X2 dia mungkin melibatkan di sini ada 13 seperti itu. Nah, ini modelnya seperti ini. Nah, kita lihat ini namanya model
variabel latennya ada 1, 2, 3, 4, X1, X2, Y sama Z. X1-nya itu dia diukur 1 kali tahapan ya. Jadi X1 ini merupakan variabel laten yang first order, X2-nya juga, Y juga, Z-nya juga first order. Dan kita lihat untuk indikatornya, semua indikator, anak panahnya itu dia bergerak dari yang bulat ini, dari latennya ke indikator. Makanya semua indikator yang warna kuning ini, istilahnya namanya indikator reflektif, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, di sini kita bisa tahu nih, contoh hasilnya, kayak service quality and customer, kita bisa mengetahui pengaruhnya signifikan atau enggak. Nanti akan kita coba praktekkan, seperti itu. Nah, ini lagi contoh lain lagi, misalkan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi di sini menggunakan 4 variabel laten ya, seperti ini. Dan seterusnya. Nah, ini contoh jurnal yang lain, saya coba cepatkan aja. Nah, ini dia. Ada indikator namanya reflektif, ada indikator namanya formatif, seperti itu. Nah, saya mengutip dari bukunya Gaston Sanchez, misalkan kita punya variabel laten pelayanan. Kemudian dari variabel laten pelayanan kita ingin mengukur menggunakan misalkan 3 atau 4 indikator pertanyaan. Nah, kita di sini nanti menentukan arah panahnya. Apakah arah panahnya indikatornya menuju ke laten atau arah panahnya itu menuju dari latennya atau ke indikatornya. Nah, ini tergantung dari konteks indikatornya. Nah, contohnya ini contoh dalam permainan sepak bola misalkan attack. Nah, di sini ada ini kan attack ini kan serangan. Kalau dalam permainan bola kan serangan, jumlah tendangan cornernya, jumlah tendangan ke gawangnya, jumlah golnya itu kan dipengaruhi oleh serangannya. Jadi semakin banyak serangannya dalam bermain sepak bola, maka jumlah tendangan cornernya juga semakin banyak, jumlah tendangan ke gawangnya juga semakin banyak, jumlah skor golnya juga semakin banyak. Jadi indikator ini lebih tepat panahnya itu dari latennya ke indikatornya. Nah, jadi untuk menentukan arah panah indikatornya itu tergantung konteks pertanyaannya nanti, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat kebanyakan dari artikel-artikel orang, kebanyakan mereka panahnya itu reflektif, banyak keluar. Nah, ini keluar kan? Ada yang keluar tadi, banyak yang keluar seperti itu. Nah, kalau dari latennya keluar ke indikatornya itu namanya reflektif. Kalau formatif seperti ini, jadi ternyata jumlah serangan dalam permainan bola itu jumlah serangan itu dipengaruhi oleh hours of training, kemudian kalorinya, kemudian istirahatnya. Jadi kalau ada 3 indikator ini, dia lebih cocok sebagai formatif. Karena 3 indikator ini mempengaruhi ke attack. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ada variabel, penelitian saya pengaruh pelayanan terhadap kepuasan. Kemudian saya ngumpulin pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian panahnya bagusnya gimana ya? Mau keluar ke latennya atau masuk? Nah, kita lihat lagi konteks pertanyaannya, seperti itu dia. Ya, sampai sini paham ya maksudnya? Nah, itu dia. Kemudian ya. Yang lain ada pertanyaan dulu kah? Kalau kurang Saya jelas, coba ingin bertanya, Pak. Ingin silakan, mengulas, silakan. Mas. Berarti sebenarnya laten ini bisa dianggap sebagai ini apa ya? Variabel mediasi apa ya? Bukan. Kalau mediasi. Kalau mediasi itu variabel perantara ya. Nanti beda lagi dia. Jadi variabel laten itu kita mengukurnya pakai pertanyaan-pertanyaan gitu, kayak motivasi. Biasa motivasi gimana ya? Pakai pertanyaan ke-1, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Nah, jadi untuk mendapatkan satu skor motivasi itu menggunakan indikator-indikator. Nah, itu dia. Itu namanya laten. Jadi laten itu maksudnya dia menggunakan indikator-indikator untuk membentuk skor motivasinya itu. Ya, jadi intinya laten itu suatu nilai yang bisa diukur dari beberapa variabel, Mas. Bukan mediasi ya. Beda dengan variabel mediasi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lainnya pertanyaan? Pak, sedikit, Pak. Silakan, Mas David. Izin, Pak. Berarti dalam satu laten apa mungkin ada 2 apa mungkin bisa satunya formatif, satunya reflektif, Pak? Dalam satu laten? Dalam satu laten? Ya. Bisa. Apakah bisa ya?
Bisa. Tapi nanti pengujian reflektif sama formatif itu berbeda dia, seperti itu. Tapi kebanyakan kalau biasanya satu konstruk itu formatif, semuanya formatif itu. Dia nggak ada yang indikator ini formatif, indikator reflektif itu nggak ada. Jarang, bukan nggak ada, tapi jarang ditemui seperti itu. Ya, kalau kita bahas teori kan jarang dia yang bisa jadi dua arah gitu, Mas. Ya, satu teori satu aja diwakilinya. Gitu sih. Jalan, ada pertanyaan? Izin Pak. Silakan. Siapa tadi? Mas Aidil ya? Silakan Mas Aidil. Ya, Pak Rezi. Pak, ini kalau dia kan ada formatif, ada reflektif. Nah, untuk satu laten itu kita mesti cari dua-duanya, dia yang penyebabnya sama efeknya, atau salah satu aja gitu, Pak. Tapi dia salah satu aja ya. Dia sejajar ya, Pak. Maksudnya kegunaannya sejajar gitu, Pak ya. Boleh kita misalnya milih yang formatif atau yang reflektifnya gitu, Pak. Iya. Saya tambahin ya. Itu balik lagi ke knowledge manajemennya, Mas. Hal-hal yang mungkin dia tidak ambigu ya, kita nggak usah ukur gitu. Walaupun yang tadi saya sebut di beberapa kuliah, jangan sampai garbage in, garbage out. Apapun yang Anda olah di SPSS itu bakal ada outputnya. Tapi intinya di sana kan nggak bisa direasoningkan gitu. Tapi kalau nanti Mas bikin dua itu ya ada nilainya, tapi mungkin nggak bisa diinterpretasikan. Nangkep kan ya? Ini makanya SEM ini dia lebih ke nanti bagaimana knowledge manajemennya. Gimana kita bikin variabel, gimana kita define itu, gimana kita mengukurnya, dan bagaimana kita menghubungkannya antara kausalitas kan dengan bagaimana korelasinya gitu kalau di SEM. Maksudnya kita cari yang kira-kira paling bisa menyebabkan gitu ya, maksudnya indikator yang berhubungan gitu, kita cari yang paling berhubungan gitu Pak ya, yang benar. Bisa kita identifikasi paling berhubungan gitu ya Pak. Betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Yang lainnya pertanyaan dulu? Cukup ya. Pak Ugi mau menambahin tadi? Cukup? Enggak sih, cukup sih. Oke, silakan lanjutkan. Lanjut ya. Ini ya. Kita lanjut dulu. Nah, tadi ini udah. Jadi bisa aja sih. Nah, ini dia kan contohnya. Jadi bisa aja dalam variabel laten itu terdiri satu indikator juga bisa sih. Satu indikatornya juga bisa seperti itu. Kemudian ini reflektif ya, seperti ini dia. Contohnya kita lanjut aja. Jadi ada yang bilang bisa nggak kalau variabel laten itu maksudnya hanya satu indikator? Bisa. Itu nggak ada masalah. Dan contohnya itu kalau kita baca buku Siher tadi ini ada contohnya, contoh kasusnya di sini dia hanya melibatkan satu indikator aja untuk variabel si cusanya ini. Seperti itu. Oke, nah ini. Jadi di sini, nah ini dia. Ada istilah namanya, tadi ada outer model. Outer model itu nama lainnya itu measurement model. Jadi outer model itu dia menerangkan hubungan antara indikator-indikatornya yang persipannya ini dengan variabel latennya. Nah, itu namanya outer model. Ya, makanya ini ada yang peta yang besar ini ya. Nah, ini kan. Ini namanya outer model. Tapi kalau inner model, bahasa lainnya itu struktural model, dia menerangkan hubungan antara variabel latennya. Y1 dengan Y3, Y2 dengan Y3, Y3 dengan Y4, itu namanya inner model. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada dua, sebenarnya SEM itu kan ada dua jenis ya. Mungkin pernah dengar ada namanya CBSEM. Itu CBSEM itu softwarenya mungkin pernah dengar namanya Amos, Lisrel. Nah, itu metode dalam software tersebut CBSEM. Ada namanya metode PLSM. Softwarenya itu Smart PLS, War PLS, kita bisa menggunakan R seperti itu dia. Jadi biasanya nah dari referensi ini CBSEM ini digunakan untuk mengkonfirmasi teori biasanya. Jadi kalau ada biasanya tuh ada kita ingin menguji teori, kita pakai data, kita uji teorinya itu biasa pakai CBSEM. Tapi kalau kita ingin misalkan ada model teori seperti ini, kita ingin menambah variabel lagi, ingin mengembangkannya, itu biasa digunakan PLSM. Jadi PLSM itu biasa digunakan untuk mengembangkan teori. Seperti itu. Nah, untuk softwarenya sendiri, itu tadi, untuk PLSM ini kita bisa menggunakan Smart PLS, bisa menggunakan Word PLS, R, atau StatCalc. Sementara untuk software CBSEM ini bisa pakai Amos, Lisrel, AS, R, JISP, seperti itu. Nah, salah satu keunggulannya itu
dari referensi itu pada PLSM itu dia bisa digunakan untuk small sampel yang kecil seperti itu. Kalau untuk ukuran sampel yang semakin besar itu meningkatkan presisinya seperti itu. Dan biasa kan kalau kita pakai regresi OLS yang ada di SPSS, ada uji asumsi normalitas, heteros. Cuman kalau kita pakai PLSM itu nggak perlu. PLSM itu dapat menghandle data yang nggak normal, super ekstrim itu bisa dihandle-nya. Ini dia beberapa tentang tentang PLSM. Nah, sekarang kita mulai praktek mengolah datanya. Sebelum praktek ada yang mau nanya nggak? Ada pertanyaan dulu. Yang lain? Kalau nggak ada, kita langsung praktek di sini. Jadi, saya sudah menyiapkan bahannya untuk latihan ya. Nah, model yang sederhana dulu. Ini dia. Oke, ini dia. Nah, ini contoh sederhana yang akan kita praktekkan. Kemudian saya udah buat datanya. Datanya itu, ini datanya. Nah, ini dia. Kita mulai dari sini dulu. Nah, di sini ada kasus ya. Misalkan kita mengajukan model seperti ini, pengaruh pelayanan terhadap kepuasan. Nah, ini sebagai contoh aja. Pelayanan di sini kita menggunakan 3 indikator pertanyaan, PEL 1, PEL 2, PEL 3. Pertanyaan 1, PEL 1. Kemudian untuk kepuasan itu kita menggunakan 4 indikator pertanyaan. KEP 1, KEP 2, KEP 3, KEP 4 seperti itu. Nah, untuk datanya seperti ini datanya. Nah, ini dia datanya ya. Jadi misalkan kan ini kan pertanyaan ke-1, ke-2, ke-3 untuk pelayanan. Biasanya kita menyebarkan kuesioner tuh biasanya seperti itu kan. Nah, skalanya ini kan misalkan 1 2 3 4 5. Misalkan 5 itu sangat setuju, 4 setuju, 3 kurang setuju, sampai 1 sangat tidak setuju. Nah, ini datanya sudah kita kumpulkan. Ada 100 responden. Nah, kita akan mengolahnya dengan menggunakan Smart PLS terlebih dahulu. Jadi tahap yang pertama itu saya ingin mengcopy datanya ini. Nah, datanya ini saya copy, kemudian saya pindahkan, saya close dulu. Nah, di sini misalkan saya buat file teks dokumen ya. Teks dokumen misalkan data latihan saya, dia. Kemudian kita jalankan. Kemudian kita pindahkan di sini. Nah, ini sudah saya pindahkan, kita pilih save. Nah, ini dia. Nah, kemudian dari sini kita akan mengimport data dari teks dokumen ini ke dalam Smart PLS. Jadi kita pilih file, create new file. Misalkan ini namanya latihan pertama. Ya, latihan pertama, seperti ini dia. Maaf, kita tadi file, kemudian create new file, kemudian latihan pertama. Oke, latihan yang pertama. Kemudian di sini ada double klik ya, ini dia. Kita double klik. Nah, kita cari bahannya, yang data yang sudah kita buat tadi. Tadi namanya data latihan saya, ini kan. Kemudian kita pilih open. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini dia. Nah, sampai sini datanya sudah berhasil untuk diimport. Jadi di sini ada PEL 1, PEL 2, PEL 3, 1 sampai ke 4. Nah, selanjutnya kita akan menggambar di sini. Nah, kita gambar, kita pilih latennya, di sini 1, di sini 2. Kemudian di sini kita beri nama tadi pelayanan. Kan? Kemudian di sini kepuasan. Itu. Nah, kemudian dari sini pelayanannya kita pindahkan ke sini. Itu dia. Kemudian kepuasannya kita pindahkan ke sini. Nah, ini dia. Kita pilih ke kanan. Kemudian kita tarik pelayanan berpengaruh ke kepuasan. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah berhasil menggambar modelnya seperti ini. Nah, sekarang jadi ada beberapa tahapan ya. Beberapa tahapan. Jadi dalam SEM itu kan ada namanya outer model,
ada inner model. Tadi outer model ini dia menjelaskan hubungan antara indikator terhadap variabel latennya. Ya, kalau inner model itu dia menjelaskan hubungan antara atau antar variabel laten. Nah, kita mau periksa outer modelnya dulu. Caranya kita pilih calculate, pilih PLS algorithm. Di sini kita langsung pilih start calculation. Nah, di sini kita udah bisa lihat ada banyak output, tapi nggak semuanya perlu diinterpretasi. Ada namanya outer loading di sini, outer loading factor. Nah, di sini kita akan memeriksa yang pertama untuk outer modelnya satu, kita akan memeriksa outer loading atau loading factor. Itu dia. Nah, ini semacam kayak validitas sih. Apakah indikator KEP 1, KEP 2, KEP 3, KEP 4 sampai PEL 3, apakah indikator itu sudah valid atau belum? Nah, kita bisa melihat nilai loading factor. Nah, dari referensi itu nilai loading faktornya menurut Siher itu di atas 0,7. Jadi dikatakan valid kalau di atas 0,7. Nah, kita bisa lihat dari hasil yang kita dapat tadi, untuk KEP 1 nilainya 0,924. Oh, sudah valid karena di atas 0,7. KEP 2, KEP 3 sampai PEL 3. Oh, jadi kalau di Smart PLS itu dia diberi warna hijau, kalau warna hijau itu berarti sudah valid. Berarti kita sudah bisa melihat bahwa seluruh indikatornya sudah valid karena di atas 0,7. Nah, berarti ini sudah lolos. Nah, kemudian ada lagi yang kedua namanya AV. AV itu kita bisa lihat di sini. Ini dia, average variance extracted, ini kan AV. Nah, kalau AV ini syaratnya itu harus di atas 0,5. Jadi kalau AV itu syaratnya itu dia di atas 0,5. AV-nya ini untuk masing-masing variabel laten. Kita bisa melihat untuk AV kepuasan pelayanan itu kepuasannya 0,858. Pelayanannya 0,850. Semuanya sudah di atas 0,5. Berarti sudah lolos dia. Kemudian ada namanya composite reliability. Ini semacam reliabilitas. Jadi yang ketiga itu namanya CR lah, composite reliability. Ini harus di atas 0,7. Dari referensi dia harus di atas 0,7. Kita bisa lihat untuk kepuasannya 0,960, untuk pelayanannya 0,945. Berarti ini sudah lolos. Terakhir namanya ada yang keempat namanya kita memeriksa validitas diskriminan. Itu kita bisa lihat di bagian diskriminan validity. Nah, di sini kita ngebandingkan akar kuadrat AV dari variabelnya dengan nilai korelasinya. Contoh kayak gini, cara bacanya itu misalkan untuk variabel kepuasan, ya, untuk kepuasan diketahui nilai akar kuadrat AV dari kepuasan adalah 0,926, itu harus lebih besar dari nilai korelasi antara si kepuasannya dengan variabel laten yang lain. Contohnya korelasi antara kepuasan dan pelayanan. Korelasi antara kepuasan dan pelayanan di sini 0,758. Nah, kita lihat akar kuadrat AV-nya tadi 0,926. Harus lebih besar daripada nilai korelasi antara kepuasan dan pelayanannya. Nah, syaratnya harus seperti itu, baru dia dikatakan lolos untuk pengujian validitas diskriminan. Seperti itu. Atau bisa juga menggunakan pendekatan namanya cross-loading. Nah, cross-loading ini mungkin lebih mudah dipahami. Jadi, cross-loading ini misalkan seperti ini. Jadi, kalau cross-loading kita melihat nilai loadingnya. Misalkan pada KEP 1 ya. Jadi, nilai loading KEP 1 dan kepuasan itu berapa? Nilainya 0,924. Kemudian di sini nilai loading KEP 1 dan pelayanan itu nilainya 0,711. Nah, mana yang lebih besar? Loading KEP 1 dan kepuasan atau loading KEP 1 ke pelayanan? Ternyata loading KEP 1 dan kepuasan. Jadi hal ini
Berarti cup 1 itu benar-benar miliknya si kepuasan seperti itu. Dia nggak jadi nggak ketuker gitu. Sama misalkan untuk pelayanan, untuk PEL 2 misalkan. PEL 2 nilai loading misalkan PEL 2 dan kepuasan itu nilainya PEL 2 dan kepuasan 0,712. Tapi nilai loading antara PEL 2 dan pelayanan itu nilainya 0,930. Yang lebih besar kan PEL 2 ke pelayanan. Berarti memang indikator PEL 2 itu memang miliknya si pelayanan seperti itu. Jadi dia nggak saling ketuker gitu. Indikator-indikatornya ke variabel laten yang lain. Nah, Ada ini pertanyaan dulu? sampai sini. Ini namanya pengujian outer model. Jadi indikator-indikator yang sudah digunakan baik atau enggak. Nah, itu dia. Bentar, ada pertanyaan dulu yang lain? Mas, sorry, mau confirm aja. Silakan Halo? Suami. Ya, silakan. Mas, berarti kan dalam tadi penentuan variabel latennya, terus yang mempengaruhinya itu kan base teori studi literasi gitu ya. Ya, Setelah benar. ketika kita udah menentukan itu, terus kita ini penyebab ini atau ini efek dari ini gitu-gitu, terus kita uji, terus kita cek yang loading faktornya. Nah, di situ itu menguji apakah kita udah menempatkan sesuai tempatnya atau belum gitu ya, maksudnya gitu ya? Ya, benar. Oke. Nah, kalau memang Silakan. membentuk indikatornya yang susah sih, kan base teori ya, kita harus banyak baca, itu kan. Oke. Ya. Iya, sama Kalau halnya ngeran ketika datanya sih nggak susah sih. Kalau ngeran datanya seperti ini tadi, ya, nggak sulit. Oke. sama halnya di regresi berganda, Mas. Kalau masih ingat kan ada uji T gitu. Kalau nggak sendiri kan dihapus. Nah, tapi kalau di SIM kita pakainya tadi nilai cross loading situ. Oke. Jadi kalau di sini misal tanda petik tadi harusnya cup 1 ke kepuasan misal 0,7 sama ke pelayanan 0,9, berarti di ini kita itu harus dirubah gitu ya. Oh, itu penyebabnya bukan ke kepuasan tapi pelayanan gitu ya. Ya, ketuker, itu dia. Oke. Itu poin penting dari diskriminan validity tadi itu. Oke, siap. Makasih, Mas. Ya. Yang lain ada pertanyaan dulu? Gimana kalau nggak valid itemnya? Nah, itu kan. Nah, kalau di bawah 0,7 nanti nilainya warnanya merah. Kadang mereka indikatornya dihapus karena nggak valid. Misalkan tadi kan nilai loadingnya ada yang di bawah 0,7, dihapusnya dites lagi sampai valid gitu. Tapi pernah juga sih ada kasus, misalkan variabel pelayanannya ada 3 indikator, semuanya nggak valid. Jadi bingung kan kalau semuanya nggak valid. Ada pertanyaan dulu yang lain? Ada yang nanya nggak? Silakan. Saya lihat di Zoom nih pada muak-muak. Pak, saya pengen nanya, Pak. Sambil makan aja, silakan Mas Putra. Ya, Pak. Kan tadi sebenarnya izin Pak kalau misalnya agak mundur ya Pak ya. Tadi kan sebenarnya ada 2 kan metodenya, ada CBSM sama PLSM ya Pak ya. Ketika data yang kita pakai sekarang ini kan berarti kan kita itu ya pakai PLS ya Pak ya. Kalau nggak salah berarti dia bentuknya exploratory ya Pak ya, faktor analisisnya ya Pak ya. Tapi kalau misalnya data ini kita bawa misalnya ke pengujian CBSM kayak di Amos atau Liset, apakah hasilnya akan berbeda Pak? Ya, hasilnya berbeda. Saya udah buat perbandingannya antara misalkan Amos dengan Smart PLS itu. Dari nilai loadingnya berbeda. Nah, ada loading factor ya tadi ya, loading factor. Loading factor itu berbeda karena metodenya juga berbeda. Kalau CBSM kan metodenya tuh maximum likelihood. Nah, itu dia. Kalau di sini kan PLS, kalau nggak salah apa namanya? PLS kalau nggak salah sih. Nama algoritmanya ya, nama algoritma untuk ngitung ini. Jadi gini saya tambahin ya, Pak Ugi ya, Mas Putra. Jadi kalau untuk kita mengestimasi itu banyak sekali dasarnya. Ada OLS, ada PLS, maximum likelihood, ada hierarki likelihood gitu. Jadi beda-beda cara pemikirannya. Nah, jadi setiap estimasi berbeda pasti cara hasilnya juga akan berbeda. Gitu Mas Putra. Tapi syaratnya tadi kalau di metode OLS itu ada syarat namanya normalitas. At least dia harus ada 30 data. Nah, tapi kalau data-data berdimensi kecil, kayak di bawah 30 itu kita bisa pakai partial square. Untuk regresi boleh, cluster boleh, untuk time series juga boleh. Gitu.
Cuman si BISEM ini kelemahannya kalau indikatornya banyak sih. Misalkan ada tuh misalkan variabel motivasi dia second order, kemudian indikatornya ada 30, 40. Nah, si BISEM itu kelemahannya kalau indikatornya banyak, sering error gitu. Jadi saya sering tuh ngebandingin. Saya coba run lah antara PLS dengan si BISEM. Oh, ternyata di si BISEM error, saya pakai PLS. Karena kan kalau modelnya kompleks rumit kan lebih cocok pakai PLSM. Itu dia. Dari praktek saya di lapangan seperti itu. Iya, saya nambahin ya, baik lagi sih, nanti semakin besar apa dimensi matriksnya. Ini kalau nanti matriksnya terlalu besar, itu nanti bakal overlapping kalau untuk di computingnya. Jadi mungkin ada beberapa software yang nggak bisa handle itu. Izin Pak, mohon maaf Pak. Izin ada pertanyaan lagi Pak. Mohon maaf kalau misalnya terlalu teknis ke konteksnya tesis ya Pak ya. Jadi kan kalau misalnya ke tesis kan biasanya kan kita kalau misalnya kita melakukan ini kan biasanya kita kan menambahkan suatu variabel terhadap itu kan Pak, terhadap suatu fenomena yang misalnya kita menguji teori yang ada tapi kita menambahkan variabel Pak. Berarti kita sebaiknya tetap menggunakan CPLS ini ya Pak ya? Karena bentuknya explanatory ya Pak. Exploratory ya Pak ya? Nambahin variabel. Ya Pak, kan ketika kita pastikan kita kan dasar teori kita ketika membuat suatu model tesis kan kita dari teori sebelumnya Pak, tapi kan kita nggak mungkin menggunakan model yang sama, pasti kita kan ada penambahan itu ya Pak ya, sesuatu objek yang kita tambahkan ke model ya Pak ya, satu variabel yang kita tambahin ke model Pak. Berarti kalau seperti itu berarti kan itu apakah sudah termasuk ke exploratory dan perlu menggunakan PLS ya Pak ya berarti ya Pak ya? Iya, menurut saya itu bisa ke PLS pakainya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya benar ya. Jadi kan kita baca teori-teori orang, kemudian kita modifikasi lagi indikatornya ditambah atau tambah variabel laten itu kan termasuk mengembangkan juga. Ada pertanyaan lagi? Mas, sorry, kalau yang AV sama CR tadi buat ngukur apa ya? Saya agak kurang nangkep. Nah, kalau sama CR, kalau loading ini kan dia ngukurnya kan tiap-tiap indikator ya. Cup 1, Cup 2, Cup 3 itu kan indikator-indikatornya ya. Nah, tapi kalau kita udah masuk ke sini, ini sudah mencerminkan si latennya secara rata-rata dari indikatornya. Nah, itu dia. Jadi ini kalau ini kita lihatnya secara outer loadingnya secara secara masing-masing, ini kan masing-masing udah oke ya. Artinya udah di atas 0,7. Kemudian kita ingin melihat secara variabel latennya. Nah, ini dia. Jadi di sini sudah konteksnya sudah menilai si latennya secara rata-rata dari si indikatornya tadi. Jawabkah, Mas Fahmi? Iya Pak, sambil mikir dulu. Ya, memang harus direnungkan tuh. Nyalain dulu, ada pertanyaan? Mas Adam mungkin mau nanya apa aja nih Mas Adam? Numpang tanya Mas. Ya silakan Pak Denny. Ya. Kalau di uji regresi itu kan biasanya ada pemilihan model regresi terbaik, baru kita lanjut dengan uji asumsi klasik, lalu nanti Booters of fit model regresi. Nah kalau di structural equation modeling, memang kan keunggulannya karena dia si variabel bebasnya bisa lebih daripada satu gitu ya, dan tidak usah meregresi berkali-kali gitu. Nah kalau di uji yang dengan structural equation modeling ini, apakah persamaannya hanya satu saja atau sekali ngeran aja gitu Mas? Itu aja Mas, makasih. Mau jawab dulu, nggak usah tambahin. Ya, memang kalau dalam PLSM dia sekali ngeran aja, seperti itu dia. Jadi kita udah buat modelnya, tinggal kita run, gimana apakah indikatornya valid atau enggak, yang nggak valid biasa dieliminasi seperti itu dia. Ya begitu Pak. Jadi kalau untuk di PLS, entah dihapus apa, sekali run, nanti langsung ada analisisnya. Kita bisa langsung hapus kalau dia nanti dimensinya rendah atau dia nggak signifikan. Ya. Ada goodness of it juga di situ kok. Iya, goodness of it-nya juga ada. Oke. Makasih Mas, sementara ngikuti dulu. Makasih. Yang lain ada pertanyaan lagi? Cukup? Izin nanya Mas Rezi dan Rana. Yang tadi untuk indikator-indikatornya itu, apakah sebaiknya kita di awal main trial and error dulu sebelum benar-benar mulai melakukan pengukuran, atau memang dari awal sudah langsung di-define aja gitu? Karena tadi kan sempat ada kalau misalnya indikatornya nggak match dibuang gitu. Nah kita kan baru tahunya setelah diuji. Nah pas di awal nyusun itu apakah memang harus mending kita buat banyak sekalian jadi nanti untuk dalam tanda petik cadangan atau gimana ya?
Menjawab? Ya, kalau dari banyak paper yang saya baca-baca, kebanyakan paper tersebut langsung aja, dia nggak ada trial and error itu. Jadi dia bangun semua indikator-indikatornya langsung di run seperti itu. Tapi bisa ada juga yang dia melakukan uji validitas dulu pakai SPSS 30 sampel, kemudian udah valid baru dia uji lagi dengan Smart PLS, juga ada yang seperti itu. Ya, saya tambahin. Ini sebenarnya turunan dari untuk ground up teori ya, Mbak Herald. Jadi kalau untuk teori-teori yang ground up teori, yang kita nanti misalnya Pak Ugi ngomong apa, terus saya benah lagi teorinya itu. Nah, itu harus kita define, breakdown apa aja yang bisa kita gunakan di variable itu. Nah, itu pakai SAM. Jadi sebenarnya tidak etis kalau kita trial and error kalau di SAM. Begitu. Jadi seharusnya kita sudah punya hipotesis dulu, apa yang mau kita ukur, nah baru kita ujikan teori itu benar-benar firm digunakan apa tidak gitu. Makanya nanti mungkin agak capek di teorinya, kayak melakukan bibliometrik, kira ngesuk kayak kalau masih ingat di 2 minggu yang lalu ketika kita cari di Scopus yang keyword, nah itu saya ajarkan tuh salah satu hacknya, ketika gimana kita nge-define atau kita nge-breakdown variabel yang mau kita pilih. Itu salah satu caranya. Jadi biar nggak capek nanti tesisnya trial and error. Nangkep kan, Mbak Herald? Oke, yang lain dulu ada pertanyaan sebelum lanjutkan? Lanjut ya, silakan Pak Prana. Nah, setelah pengujian outer modelnya udah selesai, udah valid dari sisi loadingnya udah lolos, dari AV-nya udah lolos, semua udah lolos, baru kita akan menguji hipotesisnya. Apakah kepuasan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap pelayanan berpengaruh signifikan nggak terhadap kepuasan. Baru di sini kita pilih yang bootstrapping-nya. Nah, seperti ini dia. Nah, ini hasilnya. Maka di sini kita peroleh nilai koefisien jalurnya sama p-value-nya seperti ini. Nah, di sini nih nilai original sample ini kan nilai koefisien jalurnya tuh, nilainya 0,758 ya, kan bernilai positif. Oh, pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan. Pelayanan yang semakin baik, kepuasannya semakin baik juga, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat nilai p-value-nya. P-value-nya kan 0,000. Kalau lebih kecil daripada 0,05 misalkan ya tingkat signifikansinya, maka pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Nah, seperti itu ya. Jadi alurnya outer modelnya udah diuji, tahap terakhirnya hipotesisnya diterima atau ditolak. Nah, itu dia ujung-ujungnya kan ngarahnya ke situ. Oh, di sini ternyata hipotesisnya diterima. Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Dengan nilai p-value 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Seperti itu dia. Nah, ini kan p-value ini sebenarnya kalau nilainya misalkan tidak, ini kan 0,000. Kadang kalau nggak signifikan misalkan 0,135, dia setiap kali di bootstrapping itu nilai p-value-nya selalu berubah-ubah. Cuman perubahannya nggak jauh seperti itu. Ini karena dia 0,00 jadi dia nggak berubah. Tapi kalau ada nilainya misalkan 0,043 pas di bootstrapping berubah lagi 0,044. Bootstrapping kan berubah lagi seperti itu. Karena dia prinsipnya pengambilan sampelnya dia berubah-ubah, acak seperti itu. Tapi beda dengan software, ada software namanya Word PLS. Ini kan software Smart PLS. Ada software Word PLS. Kalau Word PLS itu sama-sama PLSM, cuman pas di bootstrapping itu p-value-nya nggak berubah. Itu pernah saya tanya sama pembuatnya langsung, saya tanya sama pembuat software itu, Pak, kenapa software Bapak p-value-nya nggak berubah-ubah, sementara si software Smart PLS berubah-ubah. Terus dia kasih saya paper, udah itu aja jawabannya seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Jadi intinya kita sudah melakukan pengujian outer model. Ya, di outer model itu kita udah bisa melihat indikator yang kita bangun itu valid atau enggak, dari loadingnya, dari AV-nya, dari CR-nya sudah valid, kemudian baru kita pengujian inner model, hipotesisnya diterima atau ditolak, seperti itu. Cuman yang biasanya yang sering dialami pas ngolah data banyak yang nggak valid, misalkan hipotesisnya bertentangan, nah kita kan nyari alasannya mungkin susah ya, seperti itu. Dari kelas I21, ini I21 kan? Apa C21? Saya lupa. Yang dari C211 Pak, dari kelas Bapak sama Bu Ulan. Ya. Yang C21 mungkin ada yang mau nanya selain Mas Putra?
Mbak Cynthia mungkin, Mas Feranto, Mbak Margaret, mau bertanya? Kadang kan ada juga mereka misalkan jumlah sampelnya 100, tapi mereka lebihin 150, misalkan kayak itu. Kemudian, jadi kan kita punya stok cadangan sampel tuh ya, 50. Jadi misalkan kita ambil 100 dulu, ternyata ini nggak valid nih, item ini nggak valid. Tahu nggak yang menyebabkan nggak valid itu apa? Jawaban respondennya itu. Contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini ya. Nah, misalkan nih, ini sebagai simulasi aja. Ini misalkan, ya, saya copy ulang, saya taruh di sini. Nah, misalkan nih, saya ingin membuat untuk yang ini, saya ingin buat untuk PEL2-nya nggak valid. Gimana caranya? Kita bisa lihat jawabannya. Misalkan orang ke nomor 73 dia jawabnya 1. Dia apa namanya? Jomplang gitu dia. Nah, gitu. Atau misalkan kemudian saya buat di sini 5, sini 5. Nah, 2. Lagi misalkan di sini 5, sini 5. Oke. Satu lagi. Nah, nih. Nah, saya buat datanya seperti ini. Sekarang saya ingin menunjukkan PEL2 ini jadi nggak valid. Coba ya, kita copy dulu datanya. Kita copy. Kita pindahkan tadi namanya data latihan saya. Saya pindahkan, saya save. Kemudian saya coba baca ulang lagi datanya. Tadi namanya data latihan saya. Yang kedua, buat. Oke. Nah, sekarang saya coba merun kembali ya. Kita pilih PLS algorithm. Ini dia. Kita lihat hasilnya. Masih tadi apa yang saya rubah ya? Berapa ya? Tunggu ya. Sorry. Ini saya PEL2, sorry. Tunggu ya. Ini 1 misalkan. Ini saya copy dulu datanya. Saya copy. Di sini saya buat data baru aja. Data edit misalkan. Data edit. Import data file. Data edit. Ya, ini saya hapus dulu. Saya hapus data yang lama. Oke, saya gunakan data yang edit. Saya coba close dulu. Oke, saya coba run sekali lagi. Mestinya dia nggak valid. 728 ya. Nah, kan tuh PEL2-nya nggak valid kan? Warna merah. Kenapa nggak valid? Karena jawaban orang si nomor berapa tadi? Orang si nomor ini. Orang nomor 94 kita tandai. Wah, dia 1 kok jadi 5. Nah, dia nggak stabil. Nah, itu yang membuat jadi nggak valid. Nah, ini juga nih. Nah, nih. Kemudian ini. Jadi gara-gara jawaban ini, dia jadi nggak valid. Nah, paham nggak maksudnya? Jadi kita bisa melihat sebenarnya mestinya sih softwarenya memberitahu orang mana aja yang jawabnya buat nggak valid. Nah, di Smart PLS kan nggak ketahuan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ada software dia bisa melacak jawaban responden mana yang bisa buat nggak valid, itu kan bisa diganti orangnya, misalkan diganti responden yang baru. Nah, seperti itu. Jadi karena dia jawabannya nggak stabil ini, dia jadi 5-1. Jadi dia itemnya jadi nggak valid seperti itu. Ada yang mau menanggapi sampai sini terkait valid ini? Ini bahaya ya. Mungkin yang lain mungkin mau nambahin dulu. Izin Mas. Izin Mas. Nah, pada kenyataannya ya kalau kita melakukan riset itu ya, data-data yang tidak valid itu kan sangat mungkin terjadi ya. Mungkin ya benar. Mostly ya Pak ya, mostly. Nah, kalau kita ketemu, kalau ini kan satu indikator saja ya, kalau 2 yang tidak valid misalnya Mas. Nah, kalau satu, nah atas yang tidak valid seperti ini, apakah data-data tersebut itu kita eliminasi atau seperti apa gitu ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ini ada 7 indikator untuk kepuasan maupun pelayanan gitu ya, mostly itu tidak valid misalnya gitu ya, atas data yang tersedia, itu terus seperti apa perlakuan kita? Itu Mas Ugi. Ya, terima kasih. Jadi kan
biasa kalau ini nggak valid kan biasa berdampak juga ke sini ya. Ini nggak berdampak. Jadi artinya biasanya kalau misalkan ini contoh kasusnya, ini kan PEL 2-nya kan di bawah kriteria ya harus apa namanya, harus di atas 0,7. Biasanya mereka kalau ada yang nggak valid dieliminasi gitu. Bahkan saya pernah baca paper yang indikatornya misalkan satu variabel laten, indikatornya 5. Pasti pada akhirnya nanti pasti ada satu paling nggak yang valid. Itu tetap digunakan satu itu dia. Karena kalau indikatornya ada satu, misalkan ada satu, pasti nilai loading PEL 3-nya pasti satu nilainya. Nih coba kita run-nya, nilainya pasti satu. Kita lihat, tuh kan satu. Nah, ujung-ujungnya nggak mungkin terbuang semua, pasti tinggal satu itu seperti itu. Kasus yang seperti ini ada seperti itu ya. Cuman kan kadang kan kayak gini kan jadi kurang apa ya, kurang gimana gitu. Wah, masa dari 30 indikator jadi satu gitu. Ya, sangat simpel gitu ya. Yeah. Satu-satunya faktor yang mempengaruhi istilahnya gitu. Iya. Oke, pasti ini ya, kalau dia single gitu ya, single faktor yeah, gitu, pasti dia single item sebagai ini pasti dia satu gitu ya Mas. Ya, pasti dia relevan lah, apa namanya, relevan lah ya terhadap itu tadi apa namanya latennya tadi ya. Ya. Oke. Nah, yang pertama tadi berarti dieliminasi ya? Iya benar. Nah, kalau saya kemarin teringat dengan Mas Hezi kemarin, kalau ada data-data mungkin ada yang di outlier, semacam outlier gitu ya. Outlier itu bisa dieliminasi atau memang juga mesti dikonsider sebagai jangan-jangan dia yang benar misalnya. Nah, konteks ke sini bagaimana ya Mas ya? Kalau kita mengeliminasi data yang tidak valid itu. Kalau ini kan konteksnya itemnya nggak valid ya, item PEL 2-nya nggak valid. Jadi bisa dihapus. Tapi tadi seperti yang saya bilang tadi, filosofi kenapa buat nggak valid, kita bisa cek dari jawaban orangnya. Misalkan nih orang di nomor 73 dia cenderung jawab 1, yang lain 5 seperti itu. Kadang mereka ada juga orang yang nomor 73 ini dibuang, dihapus. Ini dihapus. Cuman jarang saya temui menghapus respondennya. Yang saya sering temui menghapus itemnya. Padahal kan kalau kita lihat yang membuat dia nggak valid kan dari jawaban tiap orang ini. Ya, berarti menghapus jawabannya ya, bukan respondennya. Iya, selama ini mereka menghapus menghapus itemnya selama ini. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi, saya cenderung bisa menilai orang-orang mana yang membuat item itu jadi nggak valid. Nah, itu mungkin bisa saya ganti orangnya kalau kita punya stok jawabannya banyak. Oh ya, karena kemarin saya teringat Mas Hezi di kuliah terakhir itu ada data yang apa ya, kecamatan atau kabupaten seluruh Indonesia itu banyak data yang datanya 0 gitu ya. Tapi atas kabupaten tersebut tetap ada ininya, apa respondennya itu tetap ada lah, tapi datanya dia 0 atau tidak tersedia. Nah, kalau model seperti itu di running juga dengan PLSM ini atau bagaimana ya? Atau disingkirkan dulu? Kalau datanya ada yang kosong gitu ya, misalkan nih nggak dijawabnya. Begitu maksudnya. Begini, saya luruskan Pak Ugi. Jadi ada beberapa yang kita anggap 0 itu suatu tidak ada informasi sama ada informasi. Nah, tapi kalau di kasus studi kemarin, 0 itu adalah informasi gitu. Jadi bukan 0 itu nggak ada, karena itu memang informasi. Gitu arahnya. Jadi mungkin ada beberapa metode. Ada dua ya Mas ya? Bahwa dia datanya 0, memang datanya 0, atau memang tidak ada. Ya, gitu. Tidak ada informasi. Tidak ada informasi gitu. Nah, itu informasi kan masalahnya kan. Jadi mungkin kita bisa take over di sana. Nah, cara menanggulannya gimana? Yang pertama, kita bisa memilih beberapa metode yang dia tidak sensitif terhadap outlier, Pak Eko. Jadi kayak beberapa metode yang dia tidak sensitif terhadap 0, kita bisa gunakan itu. Nah, kalau masih ingat di kuliah klaster kita, itu kan ada K-Medwitz itu. Nah, nilai median. Nah, itu bisa kita gunakan untuk beberapa ketika kita banyak data 0. Nah, itu sih. Tapi kalau di PLS ini kayaknya hampir nggak ada ya kalau untuk kalau kita menanya bagaimana kecenderungan dia terhadap suatu persepsi, kayak hampir jarang deh kalau dia terlalu ekstrim jawabannya gitu. Ya, karena kan saya selaku responden tuh kadang di sini ngaco gitu loh Mas, dan itu data saya kadang dipakai
Saya nggak ngisi sesuai dengan, saya nggak baca semuanya, hanya ngisi misalnya skala 1, skala Likert misalnya 1 sampai 5 kan. Ini kan pasti gitu ya, Mas Benar. Prana ya. Saya pokoknya ngisi ngaco aja 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu anehnya manakala itu direcord sebagai data yang valid karena berasal dari saya sebagai responden kan. Makanya Nah. saya tambahin ya, makanya di kelas C21, kalau Anda masih ingat yang mahasiswa di C21, saya berulang kali menjelaskan bahwa ketika nanti Anda bikin kuesioner, Anda bikin 2 sesi. Nanti bikin pertanyaan terbuka sama pertanyaan tertutup. Nah, tadi tujuannya itu untuk memvalidasi gitu. Bagaimana konsistensi seorang nanti responden menjawab gitu dari beberapa dimensinya. Jadi mungkin kalau nanti ada 7 pertanyaan tertutup, bikin skala-skalanya, kita bisa bikin 2 aja terbuka, tapi itu 2 terbuka itu tuh udah bisa mengcover informasi yang ada di pertanyaan tertutup gitu. Itu cara menanganinya Pak Eko. Jadi kita bisa melihat nanti bagaimana konsistensi jawaban dari antar responden itu di situ. Cara ngakalinya ya kalau di teknisnya nanti. Jangan ngakali Mas. Mensiasati. Mensiasati maksudnya. Iya, ya. Siap. Terima kasih Mas Rezi, Mas Fahmi. Yang lain ada pertanyaan dulu? Tadi Mas Fahmi mau nanya bukan? Iya, Mas. Kalau tadi misal kita eliminasi tanda petik data yang kita anggap nggak valid gitu. Nah, gimana sih kita memastikan bahwa itu kita nggak mengarahkan ke kesimpulan yang kita inginkan gitu? Ininya gimana barrier-nya? Gimana? Nggak mengarahkan? Jadi kan itu akan valid kalau jawaban si tanda petik orang-orang tertentu kita misal eliminasi gitu. Nah, dengan mengeliminasi itu kan jadi valid gitu. Maksudnya jangan-jangan emang beneran nggak valid dan seharusnya parameternya yang dihapus gitu. Nah, buat memastikan itunya gimana ya? Belum nangkep maksudnya. Ini maksudnya Pak Prana, maksud Mas Fahmi itu begini, misalnya kan nanti ada beberapa yang mungkin kita hapus itu, khawatirnya kita punya hipotesis dari awal, nah khawatir kita malah menggiring hipotesis itu diterima, bisa jadi itu keliru gitu, apa yang kita anggap benar, itu cara ngakalinya bagaimana, cara nge-tackle itu. Keliru gitu ya. Tapi kan tadi kan untuk mengatasi nggak valid tadi kan, yang itemnya kan tadi kan kita bisa menghapus itu kan, kita bisa ngecek. Kan kita hapus orang-orangnya kan. Kemudian maksudnya jadi kekeliruan pada saat hipotesisnya itu ya, mengarah ke hipotesis gitu nggak? Yang seharusnya diterima atau ditolak gimana ya? Ya khawatirnya begitu. Oh gitu ya. Kalau saya bantu menjawab ya Pak Prana ya, ke Mas Fahmi. Gini Mas Fahmi, tergantung nanti apa yang kita anggap benar gitu. Kalau yang kita anggap benar adalah subdimensinya yang akan kita pertahankan, nggak apa-apa, kita bisa ngelakuin itu. Tapi yang tadi lebih bijak lagi, lebih bagus lagi itu mungkin beberapa orang tidak concern kalau yang bermasalah itu ke respondennya gitu. Jadi kalau nanti ada satu responden yang dia mengacau betul di penelitian kita bisa hapus. Tapi kalau ada 10, ada 30, itu bukan salah responden. Bisa jadi karena kita yang salah mendesain instrumennya gitu. Bukan salah menerima hipotesisnya sih, tapi bagaimana kita nge-define tadi masalahnya itu. Kalau ada 1-2 orang yang masalah ya berarti mereka gitu. Tapi kalau ada 20-30 masalah itu dari kita masalahnya. Itu Mas Fahmi. Oke, jadi harus tadi itu ya Mas, ada strategi buat mengecek apakah kesalahannya tanda petik orangnya yang mengacau atau di kitanya dengan yang terbuka tertutup tadi ya. Iya, gitu ya? Makanya kalau saya selalu bikin riset seperti ini, saya sempatkan bikin 2 sesi, terbuka sama tutup. Jadi saya bisa nge-breakdown, benar enggak nih, stable apa enggak ini desainnya. Gitu kalau dari saya Mas Fahmi. Oke, makasih Mas. Kalau saya mungkin kayak gini ya, kalau misalkan nih data ya, ini belum kita hapus orangnya. Nah ini kan saya hitung dulu rata-ratanya nih. Ini nilai rata-rata ya. Tuh, jadi 4 ini dari mana? 4 tambah 4 tambah 4 dibagi 4-nya. Nah kemudian saya cari nilai korelasinya. Jadi ini paling ini skor rata-rata untuk ini. Ini dirata-ratakan dapat yang ini. Kemudian saya hitung nilai korelasinya terlebih dahulu. Misalkan, saya hitung korelasinya. Saya ingin tahu sebelum kita hapus orangnya, gimana nilai korelasinya. Kan? Oh ternyata korelasinya positif. Ya nilai korelasinya 0,706. Oke. Gimana setelah kita hapus orangnya? Misalkan kita hapus tadi orangnya. Apakah yang semula positif berbalik arah nggak jadi negatif? Kan takutnya dia berubah. Oke, kita hapus coba orang yang buat nggak valid tadi. Misalkan ini kita hapus misalkan. Kemudian ini orangnya kita hapus.
Kemudian kita hapus. Jadi kita ingin melihat dengan menghapus orang ini, apakah kesimpulannya masih sama dengan yang di awal tadi. Nah, di sini bisa kita lihat, oh masih sama dia. Ini kita hapus lagi, misalkan satu lagi di sini. Nah, dia. Jadi ternyata ketika kita belum menghapus masih 100 orang tadi, itu kan nilainya kan tadi positif ya hubungannya antara pelayanan dan pesan. Dan ternyata setelah kita hapus juga, ternyata masih sesuai dengan yang awal. Nilainya masih positif seperti itu. Jadi dia masih sejalan. Ketika dihapus dengan nggak dihapus, hasilnya itu masih sama dia. Arah pengaruhnya masih sama. Oh, jadi sebenarnya ngapus orang itu tuh nggak secara merta merubah kesimpulannya gitu ya, lebih ke validitasnya aja gitu ya, Mas? Ya, jadi kadang kalau kita ngapus, kalau hasil yang semula positif setelah kita hapus jadi negatif kan jadi berbalik arah. Tapi kalau misalkan kita ngapus, misalkan sebelum dihapus itu hubungannya masih positif, kita bisa cek nilai korelasinya. Kemudian kita hapus lagi misalkan yang buat nggak valid 10 orang dan masih positif hubungannya. Oh, jadi artinya kesimpulan yang sudah dihapus tuh nggak mempengaruhi yang sebelumnya seperti itu. Masih sejalan dengan teori. Iya, makasih Mas. Jadi kalau menurut saya dari pengalaman saya ngebuat matriks korelasi itu sebelum diolah datanya itu sangat penting. Matriks korelasi antar indikatornya. Kenapa penting? Dari sini kita bisa tahu korelasi antara indikator-indikatornya. Kadang kita ngolah data menggunakan Smart PLS, kadang dia software-nya nggak mau di-run. Contoh kayak gini ya, ini saya berbagi pengalaman. Saya buat aja nih jadi huruf C misalkan. Nah, saya buat jadi huruf C, ini saya copy. Saya pindahkan di sini. Tadi namanya data edit ya. Data edit. Kemudian coba saya baca, import data file, data edit 2. Oke, yang pertama coba saya hapus. Coba di sini. Nah, di sini lihat, kan nggak ada apanya, nggak kuning. Kenapa? Karena di sini ada huruf mana? Huruf C. Hati-hati. Jadi kan kalau datanya ada 2000 kan kita bingung deh. Ini kenapa indikator file 3 kok nggak muncul di sini, yang lain muncul. Nah, hati-hati. Jadi kita harus kadang ada angkanya campur dengan spasi, ada yang huruf 4 buat huruf A. Jadi memang harus teliti. Dan juga kalau kita buat matriks korelasinya, jangan korelasi antara indikatornya satu. Nah, itu nggak boleh. Nanti dia pas di-run dia jadi error. Seperti itu. Pokoknya banyak deh, biasanya kalau datanya banyak seperti itu, pas di-run banyak yang tanya sama saya, Bang ini kenapa datanya kayak gini, kenapa nggak muncul hasilnya, kenapa, pokoknya banyak seperti itu. Balik lagi kita memang harus cek ulang datanya, harus di cross check ada huruf atau enggak, kita buat matriks korelasinya seperti itu. Jadi sebelum ke tahap pengolahan datanya, kita harus benar-benar cek data kita dulu seperti itu. Oke, mungkin bisa lanjut ya. Silakan Pak Prana. Oke, ini udah selesai ya. Contoh yang kedua, tunggu ya, saya cari contoh yang lain dulu. Yang kedua, saya mau ngambil contoh. Kalau ada yang mau sambil nanya, silakan ya. Saya mau nyari contoh yang kedua dulu. Mas, sorry tadi Mas nanya Mas, yang nilai CR itu composite reliability ya? Ya, composite reliability. Nah, itu kan CR besar sama dengan 0,7. Itu ada literaturnya nggak? Artinya dari mana ya? Kalau nilai itu bisa diterima kalau CR-nya besar sama dengan 0,7. Ya, ada di buku yang di awal tadi, namanya HER DKK. Oh, oke. Oke. Kalian ada pertanyaan dulu? Selanjutnya, tunggu ya. Slide. Ini. Bukan ini.
Formatif. Banyak ya yang tesnya Bang pakai SEM ya. Oke, ini dia. Ya. Oke, saya coba share lagi. Nah, ini dia. Coba kita membedah. Saya suka ngebedah paper orang. Saya suka melihat model-modelnya seperti ini. Satu kalau lihat paper itu saya langsung menuju ke gambar modelnya gimana gitu. Ada nggak gambarnya ya? Ah, ini dia. Nah, ini gambar. Kan ini penelitiannya dilakukan oleh siapa tadi namanya ya? Farzana. Ini orang Indonesia bukan ya? Oke, nah, namanya Farzana. Malaysia itu. Silakan. Malaysia ya? Ya, Malaysia kayaknya. Nah, dia mengajukan model seperti ini dia. Nah, ini dia. Jadi di sini ada berapa variabel laten? Nah, sebenarnya kalau ditanya ada berapa variabel laten, CEW itu laten, QL itu laten, CFG itu laten, SCB itu laten, SCP itu laten. 1, 2, 3, 4, 5. Cuman di paper ini dia hanya menguji satu hipotesis saja. Apakah SCB berpengaruh signifikan atau enggak terhadap SCP? Sebenarnya yang diuji simple, cuman variabelnya itu, indikatornya itu yang buat dia jadi keren, banyak indikator-indikatornya seperti itu. Untuk mengukur SCB sendiri, dia diukur 2 tahap. Tahap yang pertama tadi, yang ini indikatornya dulu, yang peta-peta ini. Kemudian yang kedua baru yang bulat ini. Jadi SCB ini dia variabel laten second order, 2 kali tahapan. Tahapan yang pertama dia yang peta ini dulu diuji validitasnya, yang kedua baru si CEW, QL sama CFG. Nah, ini contoh datanya seperti ini. Bentar. Saya mau buka datanya. Ini datanya. Ini datanya 1. Kemudian ini soal datanya. Oke, saya share lagi. Oke, nah saya udah buat ini. Saya sudah buat contoh kasusnya. Nih, jadi kalau digambar seperti ini. Jadi kalau di gambar ini ya, ini kan dia gambar manual mungkin ya. Setelah digambar di software ya seperti ini. Nah, ini dia. Gitu. Nah, seperti itu. Di sini dia nggak buat gambarnya sih, dia nggak buat gambarnya. Nah, ujung-ujungnya dia tuh ya. Terakhir itu dia mau ngejawab. Nah, nih. Apakah SCB berpengaruh signifikan terhadap SCC? Nah, di sini desisnya supported, didukung. Berarti hipotesisnya diterima. Ya. Karena nilai T value-nya 6,372, kalau di atas 1,98 dia signifikan. Seperti itu. Jadi dia hanya menguji satu hipotesis saja. Cuman tahapannya kan tadi kan kita harus melakukan pengujian outer modelnya dulu, validitas item-item seperti itu. Nah, ini saya sudah punya data, saya buat contoh datanya. Misalkan tadi CEW ya, itu ada 7 indikator, kemudian QL ini ada QL-nya ada berapa? Ada 11 indikator ya. Kemudian CFG-nya itu ada 6 indikator. Kemudian SCP-nya itu ada 6 indikator. Nah, SCB ini pertama, SCB ini diukur dulu dari indikatornya, ini tahap yang pertama. Kemudian setelah dari itu tahap yang kedua baru. Makanya SCB-nya second. Nah, sekarang kita coba merun data ini. Data ini sekarang saya pindahkan dulu. Saya copy. Ya, saya copy. Kemudian saya beri nama misalkan namanya data second order misalkan. Saya pindahkan di sini ya. Di sini. Dan saya save. Saya coba pindahkan ke sini dulu. Data second order-nya ini dia. Kemudian kita coba baca data yang baru aja. Ini bisa saya hapus aja. Kemudian file, kemudian pilih import data, sebentar ya. Sini import data ya. Data second order tadi. Ya. Data second order di sini ya. Nah, ini dia. Kemudian kita pilih OK. Nah, datanya sudah terbaca. Nih. Sekarang kita akan menggambar. Tadi kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi ada CEW, QL, CFG misalkan. Oke, kita coba buat sini 1, 2,
3, 4, 5. Seperti ini. Kemudian di sini ada CEO, QL. Di sini ada CEO, kemudian ada QL. Kemudian ada CFG. Kemudian ada SCB. Kemudian ada SCP. SCP. Nah, kita mulai tempatkan indikatornya. CL-nya di sini. Ya. Kemudian QL-nya di sini. QL-nya ada 10. Sini, kemudian ada 11 QL-nya. Kemudian CFG-nya kelewatan, CFG-nya di sini. Satu lagi SCP-nya. Nah, ini SCP-nya. Ini di sebelah kanan. Nah, ini untuk ini semuanya kita pilih. Semuanya sampai CFG kita tempatkan di sini. Ini kemudian kita pilih high. Nah, baru kita tarik panahnya. Jadi ini panahnya di sini. 2, 3 sampai warnanya berubah jadi biru. Nah, ini dia. Berarti sudah berhasil. Nah, ini dia second order. Jadi pertama kan tadi pengujiannya outer model. Outer model itu berarti ada 2 tahapan. Kita menguji dulu nih yang indikator yang ini. Indikatornya ini kita uji indikatornya. Ya. Kita uji dulu indikatornya. Caranya gimana? Pilih calculate, PLS algorithm. Kemudian pilih start calculation. Nah, apakah valid? Kita lihat di sini. Kita lihat yang di bagian ini untuk CO-nya yang ini. CO1 dia valid, CO2 dia valid, valid, semuanya valid. Bukan yang di SCB-nya ya, tapi yang di sini ya. Kita lihat valid semua. Ya, dari sini. Jadi kalau ini kalau kita ringkas seperti ini. Nah, ini kan, ini pedoman untuk pengujiannya ada di buku HER tadi. Nah, ini dia. Jadi CO1 nilai loadingnya 0,933. Benar nggak? Coba kita cek dulu. CO1-nya benar. CO2-nya 0,923. Kita cek lagi di sini. Benar ya. Sampai SCP 0,913, 0,913. Kita cek lagi untuk SCP-nya benar. Ini dia. Jadi dari sisi loadingnya itu sudah memenuhi. Kemudian kita lihat AV-nya itu harus di atas 0,5. Kita lihat nilai AV-nya di sini. Nah, ini AV-nya ya. Yang untuk CO-nya 0,866. Coba kita cek di sini. Sama ya, sama semua. Sampai di sini untuk SCP-nya 0,807. Ya, sama. Kemudian composite reliability-nya kan harus di atas 0,7. Terakhir sampai 0,962. Berarti ini tahap yang pertama ya, evaluasi outer model yang tahap pertama. First order-nya. Kemudian kita bisa lihat validitas diskriminannya. Seperti ini, ada CO, CFG, QL, SCP. Itu bisa dilihat di bagian ini. Cuman ini kita ringkas lagi dari ini supaya lebih mudah saya buat lebih rapi seperti ini. Jadi nilai akar kuadrat AV-nya harus lebih besar daripada yang di bawahnya. Jadi ini nilai akar kuadrat AV-nya untuk CO ini 0,931, dia lebih besar daripada nilai korelasi antara CO dengan variabel laten yang lainnya. Berarti udah lolos seperti ini, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita melakukan tadi itu, kita evaluasi outer model yang tahap yang pertama. Kita harus melakukan evaluasi outer model yang tahap yang kedua. Yang sebelumnya indikator-indikatornya, yang ini tadi, nah, ini kan indikatornya. Sekarang kita masuk ke yang tahap yang kedua, yang ini. Nah, ini dia. Ada CO-nya. Sekarang si CO-nya, si QL. Gimana cara dapetinnya? Itu kita bisa menggunakan bagian bootstrapping, misalkan. Bagian bootstrapping-nya di sini. Kemudian pilih start calculation. Lagi proses. Nah, ini dia. Ya, kita bisa lihat original sampelnya ini sebagai outer loading-nya. Misalkan di sini kita dapat untuk CO-nya 0,714. Sama nggak? Coba kita lihat. Sama. 0,714.
untuk CFG-nya 0,844. Kita bisa lihat 0,844. Ini 0,844 sama untuk QL-nya 0,847. Sudah sama. Untuk kompositnya sendiri kita lihat di bagian sini, di bagian di sini, bagian ini kita lihat untuk yang tadi variabel yang second order-nya itu namanya si SCB-nya. Si SCB-nya di sini, SCB kita bisa lihat kompositnya SCB 0,969, kemudian AV-nya 0,563. Udah lolos ya untuk AV-nya di atas 0,5. Ini dia 0,563 sama 0,969. Berarti evaluasi outer model tahap keduanya udah lolos. Baru tahap terakhirnya itu baru pengujian hipotesis, apakah SCB berpengaruh nggak terhadap SCP. Kita lihat SCB ke SCP-nya di bootstrapping-nya, ini dia. Nilai p-value-nya 0,00 signifikan. Berarti kesimpulannya SCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap SCP karena original sampelnya dia positif. Sama seperti di paper tadi juga, hasilnya juga sama, berpengaruh positif dan signifikan. Nah, cuma ini datanya cuma saya karang aja untuk sebagai contoh kasus. Cuman kalau second order memang agak banyak ya tahapannya. Jadi tahap yang pertama dulu, first-nya dulu, baru tahap yang, nah ini tahap yang second order. Ini sudah saya ringkas di sini tadi. Seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya? Di sini kita pakai start call coba sama pakai R. Ada pertanyaan dulu? Sedikit lagi Mas, nanya kalau angkanya, baik, makasih. Itu kan tadi kan angkanya mirip-mirip ya kalau pakai skala Likert 1 sampai 5, 1 2 3 4 5 gitu. Nah, seandainya di kuesioner ada 1 2 3 4 5 skala Likert terus nyampur nih. Misalnya data pendapatannya sebulan misalnya 10 juta gitu. Nah, angkanya kan timpang tuh ya. Apakah dilakukan standarisasi data dulu, Mas, supaya sama gitu atau enggak gitu atau langsung aja input gitu. Biasanya kalau pendapatan itu dia kurang cocok sih dimasukkan ke laten, kayak pendapatan. Maksudnya itu kan contoh aja misalnya angkanya tuh bedanya jauh gitu. Ada yang 1 sampai 5 saja, ada variabel lain yang misalnya 10.000, 20.000 gitu ya. Nah, itu kan angkanya jauh banget gitu ya. Nah, terhadap angka itu apakah bisa langsung dimasukkan ke dalam model atau perlu ditreatment dulu? Sebenarnya ini udah langsung ditreatment sama si algoritma Smart PLS-nya. Oh, oke. Ya. Jadi mau angkanya gede pun nanti ya sudah distandarisasi dari algoritma sendiri. Karena saya udah pernah uji coba. Oke. Thank you, Mas. Pertanyaan lain? Ada? Aku lanjutkan. Lanjutin mau pakai pakai start card. Terserah. Mau belajar R dulu? Pakai R dulu. Kalau R berarti kita harus ngoding nih. Harus ngoding ya. Mungkin agak bingung ya. Penggunanya saya lihat kalau ketemu dengan R. Itu nggak apa. Kan ngoding ini kan trial and error ya. Di error di mana errornya. Nah, ini jadi kita coba pakai R ya. Kalau pakai R kita pakai contoh yang simple aja dulu. Kasusnya yang untuk pertama kali tadi. Bentar, ya. Itu kalau Smart PLS itu berbayar nggak ya, Pak Ugi? Berbayar ya? Bayar itu, berbayar. Tapi kalau versi studentnya itu gratis, cuman sampelnya 100, nggak bisa lebih. Oke. Jadi kalau penelitian sampelnya lebih dari 100, ya nggak bisa kalau pakai versi student. Nah itu. Cuman udah banyak cara mensiasatinya. Siasatinya. Tidak diajarkan di kelas ini ya, dicoba sendiri di rumah. Yang penting itu, Mas. Ya. Jadi kalau kita mau menggunakan R misalkan ya. Contoh kasusnya yang sederhana tadi, ini saya close dulu. Yang C21 sabar ya, nggak diajar di R kan di kelasnya kan? Nah, contohnya yang ini dulu. Nah, sederhana. Kok ini langsung ke sini? Ini dia. Nah, kalau pakai R ini agak unik dia, agak unik. Karena kita kalau di R, kita kan memakai metodenya PLSM ya. Kita menggunakan paket R namanya SampleLS. Nah,
kita menggunakan paket R namanya SampleLS. Jadi pada paket R SampleLS ini kita itu harus mendefinisikan outer modelnya sama inner modelnya. Nah, dalam bentuk matriks. Nah, itu permintaan si fungsinya. Nah, kita harus balik ke gambarnya dulu nih. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat gambar dari sini. Kita mau mendefinisikan yang outer model dulu. Nah, di sini kan dari pelayanan ke PEL 1, berarti PEL menuju misalkan seperti ini ke PEL 1 ya. Kemudian PEL menuju ke PEL 2 gitu ya. PEL menuju ke 3 ya. Kemudian kepuasannya menuju ke KEP 1. KEP menuju ke KEP 2, kemudian KEP menuju ke KEP 3, KEP menuju ke KEP 4. Nah, ini dia. Ini kita udah mendefinisikan outer modelnya. Oke, udah aman ya. Kemudian inner modelnya cuman ada dari pelayanan ke kepuasan. Ya udah, di sini kita buat PEL menuju ke kepuasan. Nah, jadi kita udah buat nih. Ini untuk outer modelnya, ini untuk inner modelnya. Nah, kita coba pindahkan di sini dulu. Kita buka dulu data yang ini. Ini dia. Kita buat misalkan di sini aja. Ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita pakai R. Jadi pertama, ini kan tadi kan kita udah buat, kita baca dulu datanya ya. Datanya itu saya simpan dalam data.txt. Itu datanya itu ada di sini. Nah, ini datanya. Jadi data ini coba kita baca ke dalam R dengan menggunakan fungsi read.table ya. Kemudian kita akses. Ini saya menggunakan R notebook ya. Ini dia. Kita cek tipenya, integer udah aman. Kalau ada yang char, berarti ini ada yang terselip huruf. Nah, mesti dicek lagi. Nah, ini rupanya data kita udah angka semua, integer. Oke, udah aman, nggak ada huruf. Sekarang kita mendefinisikan outer modelnya. Jadi ada dua vektor yang saya buat. Source OM ini outer model. Yang tadi yang saya buat tadi itu, yang ini PEL ke PEL 1, PEL ke PEL 2. Ini maksudnya PEL ke PEL 1. Target gitu kan, PEL ke PEL 1, kemudian sorry ini tunggu ya, saya bukan yang ini ya, coba saya buka yang contoh yang sederhana. Ini kodenya ya, ini kode R ya. Bentar ya, saya coba buka dulu. Nah, ini dia. Nah, ini sudah, saya coba run lagi, saya run. Nah, ini dia. Jadi ini tadi kita lihat di sini PEL-nya ke PEL 1 ya. Jadi dari source ini PEL ke PEL 1. Dari source ke target itu maksudnya. PEL ke PEL 2, PEL ke PEL 3, KEP ke KEP 1 sampai KEP ke 4. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, jadi ini udah dalam bentuk matriks PEL source-nya ke targetnya PEL 1. Nah, kita sudah mendefinisikan outer modelnya. Setelah itu kita definisikan inner modelnya seperti ini. Maksudnya itu inner model. Ya, seperti ini kita definisikan. Nah, kita sudah mendefinisikan outer modelnya sama inner modelnya. Baru sekarang kita gunakan PLSM. Jadi sekarang, nah ini kan, ini model strukturnya ya. Ini matriks innernya. Ini measure-nya itu maksudnya model pengukurannya, outer modelnya, kita pilih eksekusi. Langsung muncul hasilnya tadi. Ini kan 0,91, kalau dibulatkan 3 angka 0,915, ini nilai loadingnya seperti itu. Sama hasilnya dengan dengan Smart PLS tadi. Ini kan misalkan ya, ini kan dengan R tadi untuk PEL 1-nya di sini 0,915. Sama nggak ya untuk PEL-nya? Sama, 95. Untuk PEL 2-nya 0,930. Kalau dibulatkan 0,930 sama. Jadi hasil loading antara Smart PLS dengan R itu sama. Ya. Supaya lebih tahu lagi output apa aja yang bisa kita akses, kita bisa gunakan fungsi names. Ini dia, ada banyak. Kalau mau mengakses koefisien jalurnya, tinggal pilih.
pad koefisien, kalau mau outer loading-nya tinggal dibuat di sini outer loading-nya seperti itu. Dia sebenarnya sama aja. Kalau mau lihat apa namanya AV-nya juga bisa seperti itu. Ini kalau pakai R. Ya, kalau menggunakan StatCal, kalau saya praktekkan dengan StatCal, jadi saya sama Bang Rezi ada ngebuat software namanya StatCal. StatCal itu sebenarnya kalau menggunakan StatCal berarti menggunakan R juga, cuman tanpa harus ngoding. Nah, tadi StatCal itu dibuat dengan bahasa pemrograman R tanpa perlu ngoding seperti itu. Ini coba kita pakai StatCal. Nah, kalau di StatCal itu kita bisa gunakan menu PLSM. Ada banyak metode yang kami buat. Ini PLSM, ya. Oke, lagi proses. Jadi ini dibuat dengan R. Kemudian ini saya copy datanya tadi. Datanya yang di awal tadi, ya. Oke, ini datanya saya copy. Ini saya copy semua datanya dari sini. Saya pindahkan di sini. Nah, di sini kan ada bagiannya, definisikan model inner modelnya, ya. Maka saya hapus dulu, saya mau definisikan. Sudah saya buat tadi di bagian sini, di bagian ya, di bagian StatCal. Nah, ini dia. Jadi ini untuk apanya? Untuk outer modelnya kita copy, kita pindahkan ke sini, bagian outernya. Oke, kemudian satu lagi untuk innernya, bukan untuk outernya juga, yang targetnya di sini. Nah, sekarang innernya dari pelayanan menuju ke kepuasan. Seperti ini. Nah, selesai. Mau berapa angka di belakang koma, tinggal pilih desimalnya berapa. Sekarang tinggal kita lihat hasilnya di bagian result. Oke, kita cek satu persatu di bagian result. Nah, ini muncul loadingnya. Untuk pel 1 0,95, untuk pel 2 0,93, untuk pel 3 0,922. Hasilnya sama dengan Smart PLS. Kalau mau ngecek AV nama lainnya communality, bisa dicek nilai AV-nya di sini. Nah, nilai AV-nya untuk pel 0,85, 0,858 untuk kebutuhan. Sama untuk cross loading-nya juga ada. Kemudian untuk composite reliability-nya juga ada. Kemudian untuk R-square-nya. Dan kalau untuk pengujian hipotesisnya kita bisa lihat di bagian inner model, di bagian uji signifikan dengan bootstrapping dan sini. Apakah pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan? Ya, kita bisa lihat dinilai interval lower sama upper-nya. Lower-nya kan 0,96, upper-nya 0,87. Dari lower ke upper, kalau dia tidak memuat angka 0, itu artinya berpengaruh signifikan. Jadi kesimpulannya pelayanan berpengaruh positif dan signifikan ya terhadap kepuasan. Dan gambarnya bisa dilihat di bagian visualisasi ini. Nah, ini gambarnya. Gambar ini bisa diedit. Teman-teman tinggal mengunjunginya ke bagian apa namanya? Diagram. Ini jadi yang tadi itu menghasilkan kode. Kodenya itu bisa ada di folder StatCal ya. Jadi dia ada file namanya ini kodenya. Jadi kode ini kalau di-copy menghasilkan gambar yang tadi. Nah, kalau kita pindahkan ke sini, maka dia akan menghasilkan gambar lagi proses. Jadi gambarnya itu bisa kita edit. Tinggal lihat contohnya di bagian example. Nah, ini ada banyak jenis. Kalau kita mau belajar cara buat diagram, ada di sini. Ada macam-macam bentuk diagram yang kita ini. Jadi kesimpulannya menggunakan Smart PLS, R atau StatCal itu hasilnya nggak berbeda jauh. Dari loadingnya sama, dari AV-nya sama, dari koefisien jalurnya sama. Itu nggak beda. Cuman ya kalau pakai R ya kita agak sedikit ngoding lah. Cuman kalau pakai StatCal ya seperti tadi itu. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Sekarang kalau ada pertanyaan dulu. Pusing ya, nggak apa pusingnya nanti aja kalau udah di tesis. Ini kan cuma pengenalan aja untuk di model SEM. Ya. Jadi bentar, saya ngasih intro dulu. StatCal ini nggak berbayar ya, ini gratis kok. Nanti Anda bisa install sama kayak SPSS gitu. Jadi bisa langsung digunakan untuk data. Ini masih semester berapa ya? Semester 1, Pak. Oh, baru ya? Semester 1, Pak. Semester 3. Itu ya. Wah, keren. Sebenarnya SEM ini satu mata kuliah sendiri kalau di statistik gitu. Jadi mungkin kalau belajar 3 jam yang mana kekejar,
Saya dulu S1 nih belajar 1 semester kok, SEM. Biasanya kan anak ekonomi ini banyak nih, manajemen nih pakai SEM nih. Biasanya ya. Bukan biasanya, hampir 2 minggu sekali pas saya nguji ini. Iya. Ada pertanyaan dulu yang lain? Ya, namanya silakan tanya. Nanti ini materinya bisa diunduh ya. Nanti saya kasih linknya, nanti bisa diunduh dari interpretasi sama step construction-nya juga dan material-material lainnya. Mas, sorry Mas, nanya Mas. Siapa yang tanya tadi? Denny Mas. Oh, silakan Mas Denny. Ya, itu tadi threshold untuk nilai AV itu ya, average variance expected, itu kan 0,5 gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau dia di bawah 0,5 gitu? Apakah diskriminan validity-nya bermasalah? Nah, kalau bermasalah, cara treatment-nya gimana ya? Karena kan ini kan data yang kita dapat dari kuesioner misalnya gitu ya. Nah, treatment-nya gimana ya, Mas? Nah, ini dia referensinya dari Gaston Sanchez. Kenapa 0,5? Artinya kan kayak gini ya, kan ada variabel laten, misalkan motivasi, kita coba ukur dengan 5 indikator. Seberapa baik variabel laten itu menyerap informasi dari indikatornya, nah itu dia. Kalau sudah di atas, nah menurut si Gaston Sanchez, kalau sudah di atas 50%, artinya kemampuan variabel laten itu untuk menyerap informasi dari indikatornya, udah di atas 50% dianggap cukup baik, menurut si Gaston. Gimana kalau di bawah 0,5? Nah, artinya menurut si Gaston mungkin kurang baik variabel laten itu untuk menyerap informasi dari indikator-indikatornya. Seperti itu. Nah, ini teorinya ada di sini. Mengapa loading di atas 0,7? Nah, itu ada kaitannya pas dikuadratkan nanti itu mendekati 50%. Ya, sama mungkin kalau untuk recall memory, kalau untuk di materi cluster kemarin, kan kita cari nilai total variansi ya. Nah, sebenarnya sama juga seperti itu. Kita gimana mencarinya agar total variansi itu mengcover informasi yang kita gunain. Itu kalau untuk cluster. Artinya nggak masalah ya kalau kita ketemu nilai AV tadi kurang dari 0,5, artinya kita menginterpretasikan aja. Nggak masalah. Apakah ada sesuatu? Kalau menurut perspektif saya sih nggak masalah, Mas. Itu kan cuma untuk mengukur variansinya aja, keragamannya aja kan. Kayak kalau masih ingat di PC kemarin kan ada misalnya 30%. Ya dia bisa nge-cover informasi itu sebesar segitu. Ini kalau nggak bisa ya mungkin kita perlu banyak PC atau kita punya banyak laten lagi gitu. Jadi mungkin satu laten nggak cukup untuk mengukur variabilitasnya. Gitu. Oke. Makasih, Mas. Ada pertanyaan? Mungkin bisa resen dulu yang mungkin tesisnya pakai SEM. Berapa orang di sini? Saya sambil lihat juga survei kecil-kecilan. Nggak ada yang pakai SEM di sini? Rencananya? Belum tahu, Pak. Tapi kayaknya kalau saya ngelihat contoh di topik-topik STM, kayaknya kemungkinan pakai SEM-nya banyak ya, Pak. Iya, kalau mengukur banyak instrumen pakai SEM. Kemungkinan kayaknya pakai SEM, Pak. Yang lain, ada pertanyaan dulu? Tidak ada pertanyaan, berarti udah clear. Stop share ya. Itu gimana? Ada pertanyaan? Mas, kalau boleh nanti buku tadi di-upload di G Drive atau di emas gitu, Mas, biar kita download gitu ya. Oh, yang hair ya? Iya. Ya. Oke, siap. Baik, makasih. Ya, bukunya keren tuh. Bagus bukunya. Bukan bukunya keren. Hair-nya memang yang nyiptain metode multivariate. Profesor Hair. Hair ya. Memang sering jadi rujukan sih si Hair ini. Ya. Dia bapaknya multivariate statistik yang model CFA. Informasinya faktor analisis faktor, MDS, biplot itu Pak Hair yang ciptakan. Kalau Smart PLS si Christian itu yang buat itu. Yang lain ada pertanyaan?
Izin Pak, kalau boleh di kelas C211 juga boleh di-share Pak bukunya Pak. Ya Oh, Pak, oke. setuju Pak. Ya, nanti saya share. Saya masih ada aksesnya kok. Jangan Ya takut. Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Rezi.